Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan di mana kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 15.16 menit, tepatnya hari Senin 1 September 2025 ataupun Monday 1 September 2025, yaitu hari pertama di bulan September. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan beserta komentar di kolom komentar ya, maupun di sharing ke teman-teman. Dan ini saya memberikan satu wallpaper di sini. Di sini adalah iklan ataupun stasiun TV yang berada di Tiongkok ataupun China ya. Dan di sini jelas mereka ada pertemuan, yaitu Presiden Cina Xi Jinping dengan Presiden Rusia Putin maupun India ya, Modi ya. Itu ada berkumpul di sana. Mereka sedang membahas bagaimana ataupun peredaran apa yang mereka jual belikan, yaitu jelas otomatis itu minyak ya. Jadi Rusia sebagai produsen minyak ya, yang diedarkan kepada kedua negara ini yang terbesar, mereka akan membahasnya di negara Tiongkok ataupun China. Lalu bagaimana dengan kondisi pasar? Dan kita bisa lihat sekarang kondisinya, yaitu harga emas seperti biasa, yaitu tertera paling atas sebelah kiri ya, di mana tertingginya itu menunjukkan pada angka 3489.98, dan itu terjadi pada pukul 13.40 menit waktu Indonesia bagian barat ya, di Jakarta. Sedangkan untuk harga terendah ataupun low-nya pada angka 3437.09, dan itu pun terjadi pada pukul 8.26 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan sekarang ada di kisaran ataupun seputar harganya di angka 3478. Dan seperti biasa saya membandingkannya ataupun memperhitungkannya dengan harga silver ataupun perak, yaitu di sini dengan kode XAG USD, dan ada di baris yang keempat, di mana harga tertingginya menunjuk pada angka 40.703, yaitu ATH selama 14 tahun terakhir ini. Sedangkan untuk rendahnya pada angka 39.745, dan sekarang ada di angka 40.695. Dan bagaimana dengan purchasing saya? Dan ini kita bisa melihat ya di halaman ataupun tabel di sebelah kanan ini. Oke, dan ini tabelnya di mana saya memperkirakan, yaitu pada tanggal 24 ya, saya memperkirakan untuk peredaran tanggal 25 sampai dengan angka pada tanggal 29, di mana saya memprediksinya memperkirakan high-nya akan dicapai dulu, yaitu 3380. Apabila bisa bertahan ataupun menembusnya, itu bisa mencapai angka 3400 ya. Dan lalu range yang selanjutnya itu pada angka 3430. Dan jelas kita ketahui pada saat 3380 itu agak sulit sekali ya mencapainya per waktu hari kedua. Setelah itu menembus angka 3400 lalu mencapai 345 sekian ya, 53 ya kalau tidak salah, 3453.9 ya. Dan sedangkan ini low-nya, saya juga mengatakan apa low-nya ini pertama sekali ya, itu pada angka
pada angka 3350 maksud saya. Apabila terpecahkan dia akan mencoba mencari 3330 lalu 3300, dan kedua level ini tidak terjadi ya, dan hanya terjadi itu pada angka 3351 untuk mingguan. Dan saya juga sudah mengutarakan akan melihat yaitu pada NNP ya, ataupun non-farm payroll pada tanggal 5 ini. Dan berita ataupun angka-angka ini saya sudah menguploadnya pada tanggal 24 Agustus ya. Dan kalian bisa mereview kembali atau mencari di sana. Dan ini adalah purchasing saya ya, yang terakhir pada hari Kamis. Dan Jumat juga diketahui saya tidak ada purchasing ya. Jelas itu harganya setelah data keluar personal income naik, itu tidak ada baliknya ya. Lalu pada edisi kemarin seharusnya saya memberi pandangan ataupun angka-angka perkiraan saya untuk forecastnya minggu ini ya, dimana saya seperti biasanya akan mengupload untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 ya. Itu saya tidak mengupload dan saya akan menguploadnya hari ini ya, dimana saya melihat itu biasanya forecast ini disebut tanda tanya. Kemarin saya juga masih aneh ataupun bingung dengan harganya, dan rupanya itu benar. Dan saya juga melihat itu pada angka 3500, apakah tanggal 1 September ini bisa tercapai atau tidak ya. Lalu yang kedua itu sebelum mencapai itu saya akan melihat dulu pada angka 3480, dan ternyata benar itu dia mencapai dulu 3480, dan saya sedang menunggu apakah 3500 ini bagaimana. Dan ini jelas bisa dilihat ya, dan di sini kita bisa lihat pada pukul 9.33 ya, itu high-nya sudah mencapai 3471.4 ya, sedangkan low-nya pada angka 3437. Jelas kita ketahui low-nya itu pada jam 8.26, jadi hanya selisih 1 jam aja. Dan kita bisa melihat ini ya, saya juga ada screenshot ini gambar, yaitu pada jam 8.20 saya gambarkan ini ya, dimana pada saat 8.20 1 jam kemudian mencapai 3467, yaitu setelah terjadi kenaikan selama 1 jam itu sebesar 250 pips ya. Itu cepat sekali ya, dan benar ya apa yang saya duga. Dan saya akan mungkin berhati-hati kita punya traders ya, karena ini jelas membingungkan dan membahayakan apabila ini tercapai dengan cepat angka 3500. Dan ini terjadi pada pukul 8.20 yang ini telah saya gambarkan warna biru muda ya. Dan ini indikasinya ataupun perkiraannya, dan beritanya ini dimunculkan pada pukul 10:03 ya, di mana harga emas naik disebabkan oleh meningkatnya suhu untuk pemotongan suku bunga mata uang Amerika untuk pemotongan suku bunganya. Lalu silver ataupun perak itu menembus tertingginya selama 14 tahun ini. Dan kita ketahui bahwa sudah 2 kali terjadi angka silver 40 ini susah ditembus ya. Dan kisi-kisinya ini yaitu bahwa Bank Sentral Amerika akan telah hampir tiba waktunya untuk memutuskan bagaimana dengan kondisi keuangan ataupun suku bunga di sana. Lalu kita akan melihat job data yang telah saya
ungkapkan minggu kemarin ya, yaitu NFP yang akan diedarkan pada Jumat ini. Lalu silver ataupun perak telah naik 1%, itu di atas angka 40 US dollar per troy ounce. Dan ini isinya bahwa harga emas naik dan perak juga melewati angka 40 dolar per troy ounce ya, dengan mengharapkan bahwa Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya. Dan ini para traders sudah melihat akan adanya pemotongan suku bunga sebanyak 25 basis point atau 0,25%, yaitu yang mengatakan itu Matt Simpson ya, itu senior analis ya dari Citi Index. Kemudian masalahnya juga ada pada tarif Trump ya. Di pengadilan disebutkan ada sebagian besar tarif ini tidak itu ilegal ya, atau mau-maunya dia ya, dan kita belum melihat itu apa yang ada kericuan di masalah tarif. Dan ini data-data personal income ataupun personal consumption ataupun personal income ya, kita bisa lihat ini itu per bulanan naik 0,2, year on year ya 2,6 ya. Jadi itu masih di dalam jalur perkiraan. Dan jelas hari ini juga di Bursa Amerika libur karena jelas tanggal 1 September ini merupakan hari buruh nasional di sana. Lalu traders melihat indikasi 87% bahwa Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya sebanyak 25 basis point atau 0,25% ya. Dan untuk kejelasannya kita akan melihat bagaimana nanti di non-farm payroll-nya pada hari Jumat ini. Dan juga masalah tarif juga disinggungkan, ini sebagian besar itu adalah ilegal ya, dan ini sudah dijelaskan ya. Dan kisi-kisi angka-angkanya platinum dan palladium ya telah naik ya. Dan ini agendanya juga saya juga sudah mengutarakan tadi, hari ini Labor Day ya, atau hari buruh di Amerika. Kemudian ini adalah signal, indikasinya naik semua ya dari pagi ataupun dari kemarin ya, yaitu pada pukul 7, 8, 10, dan 11 ya. Lalu yang terakhir pukul 2.06. Indikasinya naik semua. Oke, jelas sekali ya. Kemudian yang terakhir ini adalah angka-angkanya, di mana resistennya 3500, 3525, lalu 3550, sedangkan supportnya pada angka 3450, 3436, lalu 3422. Itu mengarahkan ke sana. Dan ini adalah perkiraan saya untuk 1 minggu ke depan, yaitu tepatnya tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 ya. Jelas tanggal 5 ini adalah NFP ya. Dan halaman ini akan saya simpan, di mana saya itu mengindikasinya untuk tingginya. Pertama sekali kita akan lihat angkanya 3500 dulu ya. Dan apabila ini selama mulai terhitung dari Selasa, Rabu, dan Kamis 3 hari berturut-turut, apakah dia akan melewati 3500? Seandainya melewati ya, itu jelas akan mencapai pada angka 3580 ya. Dan jelas tahanannya ada resistennya pada angka 3550
Jadi mulai di sana baru kita akan masuk posisi short ya. Sedangkan untuk di bawahnya atau range di bawahnya jelas itu pada angka 3300 sebagai target ya. Lalu di atasnya 3350 ya. Dan yang terakhir 3380. Dan ini semua low-nya itu akan dicapai itu pada tanggal 5 September. Jadi istilahnya menunggu data non-farm payroll. Jadi itu jelas sekali ya. Jadi untuk kalian yang posisi short punya, berhati-hati, itu hanya diharapkan itu hanya pada agenda NFP. Lalu bagaimana dengan perkiraan untuk hari ini ya? Jelas pada tanggal 1 September ya. Saya akan memulainya dulu, itu dari ini ya. Jelas yang kemarin dan kita akan mengambil fotonya 2 kali. Oke. Setelah kita ambil 2 kali ya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 15.32 menit. Waktunya di Jakarta ya. Itu cerah. Tepatnya 1 September 2025. Dan kita bisa mulai dengan awal, itu dengan range yang besar dulu ya. Untuk tanggal 1 September 2025 ya. Itu jelas untuk high atau tingginya 3520 sampai dengan 25 ya. Sedangkan untuk di bawahnya low-nya 34 35 sampai dengan angka 40. Kejelasannya jelas ini agak sulit ya. Karena hari ini jelas libur dan naiknya juga saya rasa angka 3520 sampai dengan 25 ini kemungkinan besok ataupun esok pagi baru bisa dicapai. Itu pun chance-nya atau peluangnya hanya 50 banding 50 ya. Tidak ada artinya untuk kita bertaruh ya. Dan saya rasa itu cukup fair. Alangkah baiknya esok baru kita pertaruhkan ya. Jelas kita bisa melihat garis putih yang ini, di mana kemarin saya mengatakan ini resisten ya, dan hari ini menjadi supportnya. Jadi berhati-hati karena ini sudah berbalik arahnya. Lalu yang kedua, ini untuk range yang kecil ataupun normal ya, untuk pada tanggal 1 September 2025 ya. Di mana indikasinya untuk tingginya 3495 sampai dengan 3505. Itu indikasi yang pertama. Sedangkan untuk di bawah ataupun low-nya yaitu pada angka 3445 sampai dengan 3450. Itu indikasi saya, dan jelas kalau untuk turun jelas itu agak sulit, mungkin hanya berbentuk Victor ya, turun berbalik lagi. Itu yang bisa saya ungkap, dan lebih fair atau lebih adilnya lebih baik kita menghindar. Jelas hari ini hari libur di Amerika ya, jadi untuk kemungkinan itu bisa naik ataupun turun, dan saya rasa akan stay di angka 3470-an ya. Berhati-hatilah kalian para traders ya. Ini dari segi pengalaman saya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil
keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Selasa 2 September 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.